Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan rumah di Teluk Wondama terendam banjir dan lumpur. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak polisi. Ratusan tukang ojek berunjuk rasa di kantor DPRD Kepulauan Yapet. Harga telur ayam di sejumlah daerah di Indonesia terus mengalami kenaikan, namun di Merauke harga telur ayam masih stabil alias dipatok harga lama. Namun bagi peternak harga telur ayam yang stabil ini sudah tidak sesuai karena harga pakan ternak ternyata sudah naik. Sinta, penjual telur ayam mengatakan telur ayam saat ini dijual berkisar Rp65.000 perak. Sementara telur berukuran besar dijual Rp85.000 perak. Harganya masih sama, Pak? Masih sama ya, Bu ya. Berapa per yang paling murahnya berapa Bu per satu rak ini? Yang 65 ini? 65. Ada 60-nya juga. 60, Bu, ini kan pakan ternak juga Ibu mengalami kenaikan, Bu, pakan ternak untuk ayam. Kalau itu kurang tahu, Pak, soalnya yang punya kandang itu om saya, jadi kita hanya tahu jual saja. Oh, gitu. Sudah ada kenaikan, Dit? Belum ada, masih harga berapa ini, Dit? Masih harga tetap itu harga 65 tuh. Yang paling mahal 85 ya? Ya, Satu raknya ya. Dek, ini kan ada kenaikan harga bahan pakan ternak. Nah, tidak mempengaruhi dengan harga itu? Pengaruh. Terus kenapa harganya tetap tidak dikasih naik? Kita kan mengikut dari harga yang lain. Oh, jadi memang ada harga yang sudah ditetapkan ya? Iya. Tapi untuk produksinya tetap sama? Sama ya. Terus rencana akan ada kenaikan nanti telurnya? Kurang tahu dari ini. Kalau pakan masih terus naik. Begitu ya. Sekarang pakannya harga berapa memang? Sekarang itu harga pakan itu 460. Nah, sebelumnya berapa harganya? Masih 412.500. Satu sak itu ya? Ya. Naiknya harga telur di sejumlah daerah di tanah air disebabkan kenaikan harga pakan ternak. Penjual memperkirakan harga telur ayam di Merauke akan naik mengingat harga pakan juga naik dan mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Calon jemaah haji asal Merauke dalam waktu dekat akan bertolak ke Tanah Suci Mekah. Mereka berangkat melalui embarkasi Makassar. Namun 2 calon jemaah haji dari Merauke yang telah masuk kuota haji mendadak menunda keberangkatan. Menurut Kasih Penyelenggara Haji Kemenak Merauke di Kriwati, salah satu di antaranya beralasan karena memiliki anak bayi. Sementara 1 calon lagi tidak bisa berangkat karena ketentuan batas umur yang sudah lewat. 2022 ini ada 2 orang yang membatalkan atau menunda keberangkatan karena 1 itu ada punya bayi kecil. Terus yang kedua, suaminya sudah lewat lansia, umur 77 tahun, tapi istrinya 62 tahun. Karena mau bersamaan suami istri, sehingga ibu itu dengan rela menunggu suaminya untuk berangkat tahun depan, bersama sehingga ya? ditunda pembatalan. Lalu yang gantikan ada Bu Haji? Yang menggantikan yang 2 batal? Yang menggantikan itu dari cadangan itu Cadangan bisa itu naik. ya? Oh, gitu ya. Cadangan itu bisa naik. Sehingga harusnya cadangan 2 menjadi 4 ya. gitu. Sesuai aturan untuk mengisi kekosongan 2 tersebut, Kemenak saat ini sedang mengusahakan agar ahli waris dari kedua calon tersebut bisa menggantikannya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. SMP Negeri 1 Merauke merupakan salah satu sekolah favorit yang paling diminati warga di Merauke. Namun tidak semua orang bisa masuk dan menimba ilmu di sekolah ini karena SMP Negeri 1 Merauke mengutamakan siswa asli Papua. Pada penerimaan siswa tahun ini, SMP Negeri 1 Merauke memberikan jatah atau kuota sebesar 80% untuk penduduk asli Papua.
untuk penerimaan tahun pelajaran 2022-2023 kemarin kami rapat dengan dinas dan juga kepala-kepala sekolah. Untuk tahun ini masih seperti tahun lalu, yaitu sistem zonasi. Jadi tidak tanpa tes ya? Tanpa tes. Rencana berapa banyak siswa yang akan diterima? Berapa kelas? Kalau kelas kami tahun ini yang keluar 10 kelas berarti 320, tapi nanti pun mungkin ada pertimbangan. Iya, seperti itu. Nah, khusus untuk persentase murid seperti apa, Bu Guru? Iya, baik. Karena sistem zonasi ini harus ada presentasi di sini. Untuk jalur zonasi itu 50%, untuk jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan tugas 5%. Nah, untuk kriteria siswa seperti Putra Papua, apakah ada persentase di sini, Bu Guru? Iya, ada presentasi tidak, tetapi kami selalu skala prioritas untuk Putra Papua. Kira-kira berapa persen rencananya? Sekitar nanti kalau afirmasi, kadang mereka kan di zonasi juga sudah cukup banyak, dan kemudian di jalur afirmasi itu ada sekitar 15%. Ya, kadang tergantung mereka juga. Kami tidak membatasi, namanya putra daerah untuk mempresentasikan sekian tidak, tetapi begitu mereka mendaftar memenuhi syarat kami selalu terima. Rencana kapan rencana untuk penerimaan siswa baru ini? Sesuai dengan arahan dari Bapak Kadis itu tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 29. Tetapi khusus kami SMP 1, SMP Negeri 2 dan ada beberapa sekolah negeri masih ada kumpul lagi nanti untuk finalnya. Sistem penerimanya apa online apa manual langsung datang ke sekolah, Bu Guru? Jadi nanti kami hasil rapat kami nanti baru kami tentukan. Belum tentukan ya. Rapat berikutnya. Tahun ini SMP Negeri 1 Merauke akan menerima sekitar 800 siswa baru yang akan dimulai awal bulan depan. Untuk penerimaan siswa baru, SMP Negeri 1 tidak akan melakukan tes masuk, namun hanya akan menerima siswa sesuai tempat tinggal siswa atau dengan sistem zonasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.